kasih. Kalau saya katakan kepada saudara di belakang, tangan di belakang punggung saya dan tangan kiri saya menggenggam uang 100.000. Ada di tangan kiri saya ini uang 100.000. Kalau saya tanya kepada saudara, apakah saudara bisa lihat uang ini? Tidak, saudara bisa katakan tidak bisa lihat, Bu. Tidak kelihatan uang itu. Ya. Dan kemudian saya tanya kepada saudara, apakah saudara percaya saya menggenggam uang 100.000 di tangan kiri saya? Percaya. Saya tanya sekali, saudara percaya? Saudara percaya saya menggenggam uang 100.000 di tangan kiri saya? Percaya. Apa dasarnya saudara percaya? Ya, ibu mengatakannya. Tadi kan ibu katakan saya menggenggam uang 100.000 di tangan kiri saya. Saya percaya lah. Ibu mengatakannya demikian. Ibu kan pendeta. Pendeta kan kok bohong. Ya biasanya kalau udah pendeta yang mengucapkan dia bohong itu. Saya percaya. Ibu pasti berkata yang benar. Ya bisa saja manusia berbohong, tapi saya tidak mau berbohong. Haleluya. Amin. Tapi saudara berkata saya percaya. Ibu betul-betul menggenggam uang 100.000. Ibu mengatakan yang saya percaya. Dan benar saudara, saya memang memiliki uang 100.000 di tangan kiri saya. Haleluya. Katakan haleluya. Benar-benar 100.000 ya. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Nah, inilah dia uangnya 100.000. Tapi kalau saya katakan kepada saudara begini, saudaraku yang terkasih, apakah saudara percaya saya punya uang 100.000 di tangan kiri saya? Saudara percaya? Percaya? Saudara lihat, ya percaya lah Bu. Udah saya lihat ya Bu, jelas-jelas itu Bu. Udah melambai-lambai begini, ya percaya lah Bu. Saudara bilang, ya percaya. Tapi itu bukan iman. Iman itu adalah saudara percaya walaupun belum kelihatan. Katakan amin. Saudara sudah percaya walaupun belum saudara lihat uang itu. Demikian juga dengan semua hal lainnya. Iman itu saudara percaya walaupun saudara belum melihatnya. Saudara percaya saudara sudah sembuh walaupun saudara masih merasa sakit di kaki saudara, walaupun tangan saudara masih sakit, kepala saudara sudah sakit. Tapi iman itu adalah saudara sudah percaya saudara sudah sembuh. Maka iman itu menjadi dasar dan bukti daripada yang saudara percaya itu, sehingga apa yang mustahil tidak menjadi mustahil lagi. Saudara bisa menerima mujizat saudara. Iman itu menjadi bukti dari belum saudara lihat saudara sembuh. Sama seperti pegawai istana, dia belum lihat anaknya sembuh. Anaknya ini Kapernaum, dia bilang 40 km jalan, tapi dia percaya anaknya sembuh, maka dia menerima mujizatnya. Saudara juga di tempat dulu saudara, mungkin saudara masih merasa kesakitan, belum kelihatan kesembuhan saudara. Tapi kalau saudara beriman, jadilah kepada saudara sebagaimana imanmu tertulis dalam firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kenapa saudara percayalah karena Tuhan yang mengatakannya. Kalau saya saja mengatakan saya punya uang 100.000, belum saudara lihat uang saya, tapi saudara percaya. Karena itu pendeta yang mengatakan saya percaya, apalagi Tuhan percayalah kepada apa yang dikatakannya. Tuhan berkata, akulah Jehovah Rafa, aku menderita kesakitan, punggungku berbilu-bilu semuanya luka-luka. Untuk apakah luka-luka di punggungku itu? Untuk menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus yang mengatakannya dalam firman-Nya, saudaraku, akulah Jehovah Rafa, aku Jehovah Nisi, akulah Tuhan yang membebaskan engkau. Kalau aku yang membebaskan engkau, maka engkau betul-betul bebas, betul-betul merdeka. Haleluya. Percaya pada malam ini Yesus bisa membebaskan saudara dari ikatan dosa. Ikatan dosa apapun itu, judi, minuman keras, narkoba, kenajisan, pornografi, Yesus pembebas. Amin. Mana amin yang lebih kuat? Amin ya. Haleluya. Tuhan Yesus pembebas. Tuhan Yesus penyembuh. Yang percaya itu katakan amin. Saudara, langit bumi bisa berlalu, tapi firman Tuhan tidak pernah bisa berlalu. Katakan amin. Saudara beriman pada malam ini, percaya dan tindakan iman saudara. Ada cerita mengenai Matius 12:13, cerita mengenai seorang yang tangannya mati sebelah.
Dia di bait Allah. Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Dan apa kata Tuhan Yesus? Dia mati sebelah kanannya. Ulurkan tanganmu, kata Tuhan. So, Tuhan Yesus berkata demikian, ulurkan tangan. Itu firman Tuhan, ucapan Tuhan. Ketika Yesus berkata, ulurkan tanganmu, dia percaya, dia bertindak, dia ulurkan tangannya. Maka seketika itu juga dia terima mukjizatnya. Katakan amin. Seketika itu juga tangannya sehat seperti tangan yang sebelah lagi. Katakan amin. Haleluya. Dalam Yohanes 5 ayat 8 sampai 9. Pada seorang yang sakit 38 tahun di tepi kolam Bethesda, saudara. 38 tahun sakit. Saudara mungkin di sini sakit, mungkin belum sampai 38 tahun, mungkin ada yang sudah sampai. Tapi berapa lama pun saudara sakit, kuasa Tuhan Yesus dan kuasa firman Tuhan dapat menyembuhkan saudara ketika saudara percaya. Katakan amin. Dan Tuhan berkata kepada laki-laki berbaring 38 tahun sakit, bangunlah akan tempat tidurmu dan berjalanlah. Saudaraku yang kekasih, orang sakit ini saja berkata, Tuhan, tidak bisa aku bangkit. 38 tahun aku sakit, Tuhan. Bagaimana aku bisa bangkit? Tidak. Ketika dia dengar Tuhan Yesus berkata, bangun, bangkit, angkat tilangmu dan berjalan. Maka dia membangkitkan badannya, dia membangunkan badannya, dan kemudian dia menggerakkan tubuhnya, dia angkat tilangnya, dan dia berjalan, dia sembuh, dia menerima mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, pada malam hari ini saudara terima mujizat saudara. Tindakan iman saudara. Saudara bertindak. Saudaraku, kalau saudara tidak bisa bernafas, tarik nafas dalam-dalam sambil katakan, oleh biru Yesus saya percaya, saya sudah sembuh. Mana aminnya? Katakan amin.